Kemudian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini, kita selalu mengeluarkan zakat. Kita selalu bersedekah. Dengan bersedekah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kami yang pernah mengatakan, namanya Ustadz Arif. Dia mengatakan bahwa yang makna daripada terima kasih artinya ketika kita sudah menerima, maka kita memberi, kita kasih. Menerima upah dari pekerjaan kita, menerima gaji dari tugas kita. Maka rizki yang diberikan oleh Allah, maka kita juga memberi. Apakah kita menyumbang di masjid? Menyumbang di masjid itu akan menjadi amal jariah buat kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang membangun rumah Allah, maka dia akan dibangunkan surga, rumah di dalam surga. Dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Maka dari itu, ketika kita bersedekah, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka rizkinya akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Dan siapa yang syukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah akan ditambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan sisa yang sangat pedih. Mari kita melirik dan mendengarkan satu riwayat. Ada 3 bersaudara yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia penyakit gatal-gatal. Yang kedua, dia memiliki penyakit tidak bisa tumbuh rambutnya, atau bahasanya botak. Yang ketiga, buta. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menyembuhkan penyakit ketiga bersaudara ini. Dia datangi yang pertama, sembuh penyakit kulitnya, dan diberikan binatang oleh malaikat ini, binatang unta, 1 jantan 1 betina. Datangi yang kedua, disembuhkan, ditumbuhkan rambutnya, diberikan binatang sapi 1 jantan 1 betina. Yang ketiganya tadi yang buta, disembuhkan oleh Allah, diberikan binatang kambing 1 jantan 1 betina. Tidak lama kemudian, semua binatangnya ini berkembang biak, berhasil semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menguji siapa di antara ketiga bersaudara ini bersyukur kepada Allah. Dia datangi yang pertama. Nah, saya perjalanan jauh. Saya dalam keadaan lapar. Saya menginginkan untuk disembelih 1 untanya. Apa jawaban si Fulan ini? Enaknya kamu minta. Saya yang susah payah untuk memeliharanya, mengambilkan makanan. Kamu enaknya mau ambil saja. Pergi sana. Dia datangi saudara yang kedua. Saya menginginkan sapinya. Apa jawabannya seperti jawaban yang pertama? Dia datangi saudaranya yang ketiga. Saya menginginkan 1 ekor kambingnya. Saya lapar sekali, nak. Apa jawabannya yang ketiga ini? Kamu menginginkan 1 ekor kambing ini, meskipun kamu ingin ambil semua. Karena ini binatang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah. Ketika kamu ingin mengambil, ambil semua. Maka dari kisah ini, maka yang ketiganya tadi semakin berkembanglah binatangnya. Dan yang kedua tadi ini, ya, karena dia ingkar atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggallah semua binatangnya ini sampai habis. Begitulah manusia ketika tidak bersyukur kepada Allah, bentuk perbuatan melakukan sholat, mengeluarkan zakat atau sedekahnya, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah bentuk syukur dengan hati.
Bagaimana bentuk syukur kita dengan hati? Ibaratnya ketika ada orang yang memberikan kita satu roti, kita menerimanya, kita ucapkan terima kasih karena engkau memberikan saya sebuah roti. Pada saat itu kita ingin membalas kebaikan saudara kita ini, kita memberikannya juga roti. Apakah satu atau dua, tetapi pada saat kita berikan roti itu disertai dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita memberikan karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Saudara kita ini memberikan sesuatu. Itu pemberian dari Allah melalui dengan tangan saudara saya ini. Sehingga dia membalas kebaikannya dengan hati yang tulus. Maka itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Kemudian ada juga ulama kita mengatakan syukur yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ada makanan yang masuk di tubuh kita. Makanan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Selain untuk bekerja, gunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Pakaian yang diberikan oleh Allah, pakaian ini dipakai datang untuk melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya pakaian kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukah kita ingin menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian menggunakan pakaian yang kotor, pakaian yang tidak baik? Sedangkan saja kita ini ketika kita ingin menghadap kepada Pak Bupati, menghadap kepada Pak Wali Kota, tentunya malu kita menggunakan pakaian yang tidak bagus. Apalagi ingin bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur kita berupa pakaian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kendaraan, bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sama halnya seorang dai, kendaraan yang diberikan oleh Allah dipakai untuk berdakwah, bertablik. Itu bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah. Mobil yang diberikan oleh Allah digunakan datang salat berjamaah. Kenapa tidak datang salat berjamaah, Mas? Karena hujan. Tapi ada mobil tak? Pakai itu mobil tak datang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti mobil tak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.